teman-teman, selamat datang di podcast Mental Bahasa Akademi. Pernah dengar kalimat, lebay banget sih, cuma stres doang. Padahal banyak dari kita yang lebih capek, bukan cuma fisik, tapi juga mental. Hari ini kita akan membahas mental health bukan lebay, dampak nyata, stres yang sering dinormalisasi. Dan sudah hadir bersama kita tamu yaitu Pak Rahyuli sebagai narasumber kita. Boleh deh. Narasumber kita untuk hari ya, ini. Kita sering-sering aja ya, bukan narasumber ya. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang juga ya. Terima kasih yang selalu ngundang ya, tiap hari muncul. Kita akan ngobrol soal isu menormalisasi stres dan bagaimana cara edukasi mental health tanpa bikin orang yang merasa dihakimi. Yuk kita langsung bahas pertanyaan pertama. Oke, siap ya Bapak? Boleh. Siap. Kenapa topik kesehatan mental sering dianggap lebay, padahal dampaknya nyata di kehidupan sehari-hari? Wow, sebenarnya bukan lebay ya. Aduh, ngomongin stres itu lebay ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang stres kita gitu, lebay amat baru juga segitu. Padahal ya padahal memang butuh gitu kan edukasi ataupun supaya tidak terjadi hal bencana seperti itu gitu kan ya kayak. Nah, kenapa sih gitu? Karena gejala itu muncul gitu kan di dalam kebiasaan sehari-hari yang kata istilah terlihat normal gitu kan ya. Ya, tapi memang kalau kita stres itu kan mungkin nggak sih Kak bisa kayak mudah marah gitu kan? Bisa ya gitu. Tiba-tiba marah gitu kan ya gitu. Nah, kemudian ada juga ketika memang terlihat stres itu kan ya kayak atau misalkan kita bukan bahasa stres ya, tapi memang tidak fokus itu kan ya. Itu sulit gitu untuk fokus dalam kerjaan gitu kan. Bisa juga kan ya gitu kan. Kemudian kelihatannya menunda pekerjaan yang terus menerus. Kenapa kok bisa gitu nunda gitu kan seperti itu? Apakah memang? Tapi memang kata istilah nunda kerjaan ini ada dua hal. Ada yang memang stres, ada juga yang memang belum mengerti gitu. Ada juga yang memang males lah gitu kan. Nah, kayak hal seperti itu. Nah, kemudian yang sering sekali gejala itu muncul ketika memang stres biasanya apa? Tidur tapi rasanya tetap capek gitu kan gitu. Karena kadang banyak pikiran ya seperti itu kan ya. Nah, kemudian kita seling lah dengan scroll TikTok gitu kan. Selamat malam pagi gitu kan. Nah, tapi tetap kok saya kerasa ini aja ya gitu kan, tidak refresh ya gitu. Nah, itu berarti yang memang berlebihan gitu kayak seperti itu. Kemudian ada yang memang makannya tidak teratur, habis diputusin cinta gitu kan. Gitu kan. Nah, itu harusnya jadi kayak gitulah gitu ya, kan, stres gitu. Nah, kemudian makannya tidak teratur, kemudian sampai berlebihan gitu kan. Ya, itu kan padahal tidak bagus juga kalau kesehatan gitu kan ya kayak. Nah, semua yang memang sering dianggap gitu kan, mungkin itu lagi capek aja kali. Ketika kita sharing gitu kan, pasti ada tanggapannya mungkin lagi capek saja. Kemudian ada juga lagi banyak pikiran aja kali gitu kan. Nah, itu yang memang pada dasarnya padahal itu tanda stres itu ya kayak sedang menumpuk gitu kan. Nah, karena memang tidak terlihat seperti sakit fisik gitu kan ya kayak. Kalau fisik kan kelihatan ya gitu, pada nyatanya kalau misalkan demam ya pasti keukur kan, panas gitu kan. Kalau misalkan kata istilah terlihat lah tangan terluka gitu kan. Nah, itu kan terlihat terluka gitu kan. Tapi kalau misalkan stres gitu kan atau misalkan banyak pikiran, orang melihatnya sehat aja kok gitu. Baik-baik aja gitu kan. Jadi orang tuh menganggapnya tidak serius gitu kan karena memang tidak terlihat.
Nah, justru hal seperti itu yang memang supaya tidak dianggap lebay, gimana kita yang harus bisa mengontrolnya. Ada namanya manajemen stres itu kan, Kak. Yang mungkin pada dasarnya kita bisa mengelola diri kita sendiri. Mungkin ketika pusing ketika dan kerjaan gitu, mungkin kita bisa refreshing dulu gitu kan, jalan-jalan terlebih dahulu gitu kan. Kemudian ya mungkin jalan-jalannya tidak 1 jam 2 jam, maksudnya 5 menit gitu kan. Kemudian kalau saya biasanya refreshingnya mungkin scroll TikTok dulu gitu kan, terus scroll video apa gitu, nyantai Yang nonton lucu. bentar gitu yang lucu gitu kan. Nah, yang bikin ketawa kayak gitu kan. Nah, itu yang memang pada dasarnya bisa menurunkan stres kita gitu kan ya. Atau misalkan saya pribadi sering main Mobile Legends gitu kan, Oh, nambah stres tuh, Pak. lagi stres itu main tapi kalah karena stres. Nah, itu jangan ditiru ya. Tapi ya kalau saya pribadi udah ganti nih, bukan Mobile Legends lagi. Kenapa? Kadang kita juga bukannya santai gitu kan, kadang terbawa hal-hal yang toksik itu yang bahaya juga gitu kan ya Kak. Jadi mainnya sekarang ke arah e-football gitu kan. Nah, itu yang memang pada dasarnya gimana mindset kita sih Kak gitu. Ya, dan sorry ya, saya bukan menjelekkan Mobile Legends ya, sorry ya. Baik, guys. Enggak ya guys ya. Tapi memang pada dasarnya gini Kak, ketika kita stres gitu kan ya Kak, ya kita gimana bisa manage badan kita sendiri gitu kan, sehingga kita bisa menurunkan stres tersebut, pola pikir tersebut. Efektifnya itu sebenarnya kita jangan terlalu mempercayakan orang lain juga, karena dalam arti orang yang kita sharingkan itu belum tentu kadang ngebantu juga gitu kan, belum tentu orang itu sedang fit juga, pikirannya aman juga gitu. Kadang ketika sharing malah bukan ngasih arahan gitu kan ya. Alhasil jawabannya yang mungkin itu pikiran kamu saja yang lagi capek. Padahal itu yang bukan kita butuhkan gitu kan ya. Tapi memang kayak edukasi arahan kayak seperti itu. Nah, itu yang memang pada dasarnya kita yang harus bisa memanage itu kan. Yang pastinya ya ketika manage itu kan, yang kalau misalkan secara religiusnya mungkin ada cara tersendiri gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan Islam gitu kan lagi pusing stres kayak gitu, semrawut itu kan biasa ada sifat was-was ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau salah tolong koreksi ya gitu. Nah, kemudian ambil air wudhu gitu kan, kalau misalkan ambil air wudhu kemudian terus ya baca mushaf, kemudian baca mushaf juga enggak, terus sholat gitu kan. Nah, itu memang pada dasarnya sama. Kalau misalkan kita kontekskan dalam secara pekerjaan, itu ada namanya, kita butuh namanya relaksasi gitu. Nah, relaksasinya itu bisa dengan apa? Ya tadi jalan-jalan sebentar gitu kan. Kemudian kita ngobrol candaan sebentar, tapi jangan lama-lama gitu kan. Hanya untuk merelaksasikan berkaitan dengan stres tentang kerjaan seperti itu kan. Jadi kemudian lagi capek gitu kan di depan laptop, 5 menitnya ya jangan di depan laptop dulu gitu, tapi apa, relaksasi, pandang jarak yang lebih jauh gitu kan ya, karena itu salah satu metode ergonomi juga untuk kesehatan gitu, kesehatan mata kayak gitu kan, seperti itu. Berarti ada nggak sih Kak, Pak, apa sih risiko kalau kita terus menormalisasikan stres dan capek tanpa pernah membahas kesehatan mental? Iya betul. Nah, memang pada dasarnya gini kan, ketika memang kita relaksasi gitu kan, kemudian apa namanya, ketika stres itu berlebihan gitu kan, nah pasti ketika dari mengalami stres itu pasti produktivitas itu akan turun gitu kan. Nah, jadi kerjaan itu bisa jadi lebih lama kayak gitu kan. Kadang alhasil ketika produktivitas sudah bagus, yang dilihat apa? Jam gitu kan, lama banget gitu kan, belum selesai gitu kan, seperti itu. Jadi hasilnya dapatnya sedikit kayak gitu kan. Nah, kemudian yang memang bahayanya adalah apa? Emosian gitu. Emosinya itu tidak stabil gitu kan. Kayak mudah tersinggung gitu kan. Apalagi tanda kutip kalau misalkan dia mempunyai perjalanan yang tidak kurang bagus gitu kan ya, kayak pasti
ketika itu disenggol dikit pasti akan Langsung. emosional kayak gitu kan, seperti itu. Nah itu yang memang pada dasarnya bisa hal-hal yang seperti itu bisa akan terjadi ketika memang mengalami stres berlebihan gitu kan ya kayak. Nah ada yang lebih parahnya kak, ketika memang kita terlalu stres dan sebagainya tapi tidak melakukan normalisasi gitu kan, tidak secara refreshing gitu kan, atau ya kata istilahnya uh, self reward ya gitu. Betul. Nah itu pasti akan apa, yang pertama bisa mengalami sakit kepala tiba-tiba gitu kan, migrain gitu kan, seperti itu. Aduh padahal dan sebagainya gitu kan. Nah alhasil yang paling bahaya itu kemudian yang kedua ternyata bisa turun ke apa, mah gitu kan. Nah kemudian apa, susah tidur gitu kan, seperti itu. Kemudian apa, badan pegal terus, rasanya capek banget sih gitu kan. Nah itu pada dasarnya ternyata dari dampak pressure stres gitu kak gitu. Makanya perlu namanya normalisasi, butuh namanya self reward tersebut, butuh namanya tindakan yang memang secara kita mengerti nih terhadap badan kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan dia lagi pusing atau dan lain sebagainya di waktu senggang ataupun waktu libur ya mungkin bisa main ke alam gitu kan. Ya mungkin contoh kalau saya pribadi itu kalau Sabtu atau Minggu itu main ke alam kak gitu. Nah walaupun sebentar doang baru balik lagi main ke sawah gitu kan. Terus ngambil pepaya gitu kan. Pepayanya saya ya, punya nenek ya, bukan punya orang ya. Kemudian disitulah terjadi apa namanya relaksasi gitu kan, relaksasi gitu, atau ya kata istilahnya walaupun sebentar gitu kan, relaksasi itu penting. Makanya normalisasi ini dalam artian ketika terjadinya hal stres itu perlu sekali gitu kan kayak, karena memang yang menghindari hal-hal yang tadi produktivitas bisa turun, kemudian apa emosional berlebihan gitu kan. Jujur saya pribadi kalau untuk marah, jujur saya nggak bisa marah kan sebenarnya gitu. Gitu karena apa ya tadi itu ya sebenarnya marah ya tetap bisa, cuman dalam artian tanda kutip seperti apa dulu gitu kan ya gitu. Nah kemudian yang lebih parahnya kak, ketika memang pressure-nya itu berat akan kehilangan semangat, ini yang paling bahaya gitu, semangat hidupnya gitu kan. Kemudian secara udah pesimis duluan gitu, itu yang paling bahaya gitu kan. Udah capek gitu. Udah capek gitu kan, udah lain. Nah jadi hal yang seperti itu tiba-tiba gitu kan ya kayak, padahal belum nyoba gitu kan udah bilang seperti itu. Nah itu yang paling bahaya gitu kan. Makanya yang berbahaya itu orang yang merasa normal gitu kan ya, padahal kualitas hidupnya itu terus menurun gitu, itu yang bahaya gitu. Jadi ya pada dasarnya kita tidak boleh memaksakan gitu kan ya, makanya perlu normalisasi gitu kan ya, seperti itu kan gitu. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih yang paling Pak. Gimana sih cara mengedukasi mental health tanpa bikin orang merasa didiagnosis? Wah, sebenarnya kalau kalimat diagnosis nih, kalau misalkan udah diagnosa gitu kan ya, kamu penyakit ini, wah itu jangan. Sebenarnya kalimat-kalimat ketika melatih mental health itu sebenarnya tidak boleh dikeluarkan kalimat-kalimat seperti itu kan gitu. Kamu kena gangguan mental, waduh, udah langsung pikiran nih. Makanya orang psikolog ataupun ya kalau misalkan orang ya kita ketika sharing aja, tolong jangan kalimatnya seperti itu gitu kan. Kamu kena gangguan mental, jangan seperti itu gitu. Tapi memang pakai penggunaan bahasa yang memang yang mungkin tadi kalau susah tidur ditanyakan susah tidurnya kenapa kayak gitu kan. Akhir-akhir tidurnya tidak nyenyak, kenapa ya? Supaya dia tuh sharing. Nah mungkin pengalaman yang saya pribadi banyak ya teman-teman saya ketika sharing gitu kan, padahal apa pengen didengarkan doang kan? Gitu. Ya mungkin kak Siva juga nih gitu kan, kalau lagi galau habis diputusin
pasti nyari teman dekat gitu kan hanya untuk curhat doang gitu. Setelah curhat nangis gitu kan, Rasanya plong. ada rasanya plong. Nah itu namanya normalisasi sebenarnya kak gitu. Ya bahkan saya pribadi pun pernah merasakan seperti itu. Putus cinta. Putus cinta pernah, Ah. gitu kan. Saya pernah merasakan seperti itu. Alhasil apa? Saya butuh teman gitu kan, ya memang teman saudara saya sendiri sih waktu itu, bukan teman orang lain, bukan orang jauh gitu kan, tapi memang sudah saudara. Saya curhat di situ hanya untuk didengarkan saja. Nah, dia kayak ngasih sedikit apa namanya pendapat gitu kan, ya udah. Nah masalah pendapat itu mau dilaksanakan atau tidak, kalau misalnya kita udah ngerasa plong ya udah gitu kan, ya kayak seperti itu. Karena pada dasarnya ketika hal seperti itu kadang butuh untuk didengarkan. Ada yang seperti itu juga kak dalam penanganannya. Kemudian ada juga yang memang butuh terapi. Nah terapi ini yang bahaya gitu kan ya, karena memang itu pasti udah berlebihan gitu kan ya. Nah maka daripada itu untuk apa ya, menghindari terjadinya hal tentang mental health gitu kan, itu harus penanganannya itu secara langsung gitu kan, dalam artian konteks kita juga nih, badan kita yang memang harus bisa merespon cepat gitu. Contohnya kita ada tekanan pikiran nih ya, maka kita harus normalisasinya dengan gaya kita gitu kan, dengan hobi kita gitu kan. Dan pasti hobi kita juga tolong jangan yang aneh-aneh gitu kan, seperti itu. Nah jadi ada juga yang mungkin secara ajakan yang memang relaksasi gitu kan ya, kayak seperti yang mungkin pertanyaannya masih semangat enggak ngerjain hal yang dulu disukai. Iya biasanya Ya kan? nggak semangat. Iya gitu kalau kan. nggak semangat gitu kan, ini balik lagi. Atau misalkan ada juga mungkin salah satu motivasi gitu kan, kayak ketika memang sudah bekerja ataupun sekolah gitu kan, udah malas nih, ingat tujuan awal kamu masuk ini apa gitu kan, untuk apa. Kalau misalkan tidak ingat tujuan awal gitu kan, maka ya tadi itu akan percuma gitu kan, seperti itu. Makanya ada kalimat, coba yang dulunya nih yang disukai apa, coba tujuan awal kamu masuk ke sini apa sih gitu. Contohnya saya tujuan masuk sekolah untuk ngebahagiain orang tua gitu kan. Ya berarti balik lagi ke tujuan utama gitu kan, supaya apa, tetap dia supaya semangat lagi gitu kan. Saya masuk ke ini misalkan kuliah gitu kan, malas banget kuliah, skripsi nggak selesai-selesai gitu kan, pusing ngurusin direvisi mulu. Masuk tujuan awal kamu masuk kuliah itu untuk apa gitu kan, seperti itu. Nah itu supaya untuk lebih semangat lagi gitu kan ya, kayak supaya lebih teredukasi dan motivasi lagi kan. Nah kemudian ada juga ajakan sering rasa capek gitu kan, walau enggak banyak aktivitas gitu kan. Nah hal yang seperti itu ya harus ditanyakan capeknya kenapa gitu kan, apa yang dicapekin gitu kan. Nah kalau misalkan dia capeknya karena pikiran, buat apa dipikirkan gitu kan, banyak nih kegiatan-kegiatan, diajak dengan kegiatan yang memang supaya tidak terpikirkan seperti itu. Karena jujur pengalaman saya pribadi kak, ketika maaf putus cinta, saya sharing ke senior saya, yang dimana senior saya itu ditinggal nikah. Lebih hidup ya. Ditinggal nikah gitu kan. Nah alhasil apa, udah nggak, caranya kayak gini, Roh katanya kan manggilnya saya Roh Yuli, caranya gini Roh Yuli itu harus isi dengan kegiatan-kegiatan produktif. Contohnya apa? Kalau di rumah itu jangan diem saja, jangan nyatapin HP, di WA saja. Kenapa? Kalau ketika ngeliat WA pasti ingatnya chattingan dong. Iya kan? Biasanya saya chattingan sama si A gitu kan, ini tiba-tiba diem aja gitu. Nah coba ambil sapu, bantu orang tua nyapu beres-beres. Nah terus apa? Coba bantu untuk apa? Misalkan cuci piring, bantu untuk apa? Ngepel, kayak seperti itu kak gitu. Nah sehingga apa? Sehingga kita tidak mikirkan ke arah situ lagi, hal yang tidak
penting lagi gitu kan ya kayak. Nah, hasil dari pikiran itulah ya kita bisa memperbanyak aktivitas-aktivitas kita gitu kan, merasa apa, oh iya saya lebih produktif ya daripada dulu gitu kan, yang menghabiskan waktu yang tidak jelas kayak Untuk gitu. chattingan, untuk teleponan. Kayak gitu. Ya itulah, nah makanya pada dasarnya perubahan tuh penting gitu kan ya kayak gitu. Karena apa? Karena orang lebih mudah menerima yang tadi saran-saran itu kan ya kayak, maka perubahan dari kebiasaan itu sangat penting gitu kan. Nah, daripada kata istilah ya, kalau misalkan apa ya, kalau kalimatnya diagnosa itu kan berarti ini kena penyakit, Oh, iya. padahal enggak kan, gitu normal-normal aja gitu kan ya. Makanya jangan mendiagnosa kamu gangguan jiwa gitu kan, jangan, itu yang bahaya. Tapi dengan kalimat-kalimat perubahan gitu, diajak ngobrol kayak gitu sih Kak. Ya termasuk itu pengalaman saya pribadi sih sebenarnya. Ya, langsung pengalaman pribadi. Iya, ya, saya hasil bongkar sendiri ya. Tapi nggak apa-apa untuk sharing-sharing ya kayak. Terima kasih kepada Pak Rahyuli udah sharing-sharing kita tentang mental health. Ingat, tulis kesehatan mental bukan lebay, tapi bentuk saya dari diri sendiri. Kalau kamu capek, nggak apa-apa berhenti sejenak. Kalau kamu butuh bantuan, nggak apa-apa cerita. Karena setiap orang memiliki masa yang berbeda. Jadi ketika kalian ingin bercerita, ingin meluapkan emosi atau stres yang menumpuk di dalam otak, kalian bisa cerita ke orang yang lebih tepat. Betul banget seperti itu. Saya sebagai host Siva dan ini mental bahasa akademi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih kepada para Rahyuli. Terima kasih, dadah.